Pagi-pagi semangat pagi semua, salam trading tenang senang. Kembali dengan Nofri Simanjuntak. Kali ini video keempat mengenai forecast mingguan 14 sampai 18 Februari, hari Senin sampai dengan Jumat untuk pair USD JPY atau dolar yen. Sebelumnya Anda bisa lihat forecast-forecast pair yang lain di kanan atas ada huruf I bulatan kecil mengenai Euro USD, GBP USD, dan juga Gold, lengkap dari mulai analisa fundamental, masuk ke sentimental, dan juga teknikal. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan edukasi, motivasi, untuk membuat trading plan. Jangan hanya sekedar entry tanpa persiapan yang matang, dan setelah itu tradingkan apa yang sudah Anda rencanakan. Kalau kita bicara mengenai analisa fundamental yen, sebetulnya tidak terlalu ada yang istimewa alias biasa-biasa saja ya. Dan kalau analisa fundamental dolar sendiri sudah saya bahas di 3 video sebelumnya. Jadi rasanya analisa fundamental USD JPY tidak perlu kita bahas lagi karena mengacu ke dolar saja, sehingga kita bisa masuk ke analisa sentimentalnya dengan melihat data COT. Seperti juga minggu-minggu sebelumnya, kepemilikan institusi besar non-komersial itu dominan sekali untuk posisi short, bahkan sampai 83%. Memang ada kenaikan sedikit posisi long dari minggu lalu, tetapi tidak signifikan, hanya 1% saja. Dari sini bisa disimpulkan, kalau kita bicara sentimental, berarti dolar indeks itu lebih kuat daripada yen. Kenapa? Karena institusi besar lebih memilih memegang long dolar daripada short dolar, dan sebaliknya lebih memegang short yen dibandingkan dengan long dari yen itu sendiri. Sebelumnya saya juga ingin memberikan informasi kepada Anda supaya Anda jangan tertipu akan penawaran-penawaran yang mengatasnamakan saya ya, karena itu sering sekali terjadi terutama di grup-grup Telegram. Sebaiknya Anda konfirmasi dulu ke WA saya 0811992989. Saya tidak bertanggung jawab dan tidak menghimpun dana masyarakat, apalagi menjanjikan pasti profit, karena saya sebagai fund manager pun sifatnya lebih ke private. Dan Telegram ID saya adalah Nofri Subman, tidak ada embel-embel underscore atau 0 atau ADM. Dan grup trading kita sekarang 2, Forex Gold Trading Tenang Senang, dan juga untuk cryptocurrency TTS Crypto. Harap hati-hati, teliti, dan jadilah smart. Yes, sekarang kita masuk ke analisa teknikal dari yen itu sendiri. Kalau kita mulai dari weekly, sebetulnya terlihat bahwa kecenderungan USD JPY atau UJ ini adalah bullish. Apalagi kalau Anda perhatikan sebelumnya beberapa kali tertahan di area ini, akhirnya bisa juga di breakout di sini, sehingga ini yang tadinya resisten kuat berfungsi sebagai support yang juga tentunya kuat. Walaupun di penutupan weekly itu masuk ke
yang disebut dengan pola candle bearish pin bar, dan ini karena ada potensi double top di sini ya, tetapi saya sendiri masih yakin tentunya berdasarkan analisa teknikal dan sentimental bahwa yen masih tetap akan melemah. Dan biasanya gerakan yen ini seragam. Jadi kalau USD JPY-nya itu naik, GJ atau GBP JPY, EJ, Euro JPY, dan lain sebagainya juga naik. Ingat, biasanya walaupun bisa saja terjadi fenomena yang tidak kompak masuk ke daily-nya. Nah, kalau kita perhatikan lagi, di sini terjadi yang disebut dengan sebetulnya ascending triangle kalau di sini nih. Ya, tetapi akhirnya double top lagi di sini. Ascending triangle-nya setelah breakout ini ya. Kemudian dia turun ke sini dan dia breakout lagi resisten ini sehingga gagal untuk head and shoulder. Tetapi di sini karena ada high sebelumnya, maka ini akan menjadi resistennya tentunya. Dan ini juga tetap akan menjadi sebuah support ya, trendline ini ke depannya. Sehingga kalau dia ingin turun yang lumayan dalam, dia harus membreakout trendline ini nih. Sekarang kita tajamkan, kita zoom ke time frame yang lebih kecil, H4. Kita lihat dulu seperti biasa, range USD JPY itu akhir-akhir ini sangat besar ya. Biasanya tuh range UJ tuh di bawah 100. Itu, tetapi mingguannya lumayan besar nih. Dan minggu lalu itu memenuhi range-nya, hampir memenuhi range-nya, bergerak 143 pip, rata-ratanya 153 pip nih untuk mingguan. Nah, kemudian kita proyeksikan, anggap saja di TradingView buat skip semacam area seperti ini menggunakan fungsi yang ini ya, sehingga kita bisa memperkirakan, bukan memastikan, mingguannya kalau bergerak 153 pip itu kira-kira seperti apa. Nah, ini kalau Anda perhatikan, saya akan tetap mengambil posisi atau merencanakan entry buy, di mana ini ada merupakan sebuah area support yang merupakan hasil dari bullish engulfing sehingga membentuk area demand. Diperkirakan jika yen turun ke sini dan ini sudah terjadi, dia akan mengalami bounce. Saya berharap hari Senin Selasa dia kembali turun supaya kita bisa follow the trend by bidding, mengikuti tren yang naik sehingga buy, tetapi nawar dulu. Dan di sini ada EMA 200, serta kalau kita tarik dari D1 tadi di wave terakhir yaitu ini ke sini dan kita turunkan kembali ke H4, kita menemukan sebuah level yang mendekati area ini yaitu sekitar 50% saja. Jadi kita gabung saja beberapa metode menentukan support and resistance. Yang pertama, dengan melihat history low sebelumnya yaitu ini. Yang kedua, ada area EMA 100 dan EMA 200. Yang ketiga, ada Fibonacci level 50%. Sehingga dari situ akhirnya saya mempunyai alasan yang bukan sekedar asal untuk merencanakan entry buy di area sini. Oke, langsung saja turunkan ke sini. Ya, berarti sekitar 114,85 ya, 114,85 atau di EMA 200-nya saja, di mana EMA 200 ini adalah support and resistance yang jenisnya dinamis atau berubah walaupun tidak di breakout. Jadi kira-kira 114,85 lebih
Lebih tepatnya kita lihat aja di sini. EMA 200-nya berapa? 114,848 ya. Jadi benar 114,85. Sekali lagi kalau Anda agresif, Anda bisa buy limit di sini. Stop loss-nya itu sekitar 40 sampai 50 pip. Idealnya sebetulnya di sini. Coba kita cek ya, kalau misalkan di sini kira-kira berapa pip, misalkan kita tempatkan di sini, stop loss-nya di sini. Wah, lebih dari 50 pip ya. Nah, ini. Ya, kira-kira sekitar 50 pip saja lah. Walaupun sebetulnya idealnya di sini sih. Karena di sini ada sebuah bullish engulfing, sehingga ini juga menjadi sebuah area demand. Bisa 80 pip. Kalau umpamanya dirasakan 80 pip terlalu besar, Anda bisa alternatif yang kedua dengan konsekuensi tidak kejemput, walaupun ini juga belum tentu kejemput karena bisa saja hari Senin naik lagi secara langsung. Tetapi paling tidak Anda kalau misalkan melakukan aksi buy lebih rendah, misalkan di sini atau misalkan di 61,8 ini dengan perhitungan stop loss di sini, maka SL-nya akan lebih kecil. Saya sendiri untuk kasus yen ini lebih baik tidak menggunakan pending order limit, saya lebih ke entry manual, artinya market execution, dan tetap saya mengincar daerah 114,80 sampai 114,85 di sini. SLI 50, potensi profitnya kira-kira ke sini, dan dari sini ke sini itu sekitar 150 pip lebih. Dan kalau bicara mengenai range mingguan USD/JP itu 153 pip. Oke, bisa diterima ya. Yes. Sekian, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bukan saja soal analisa teknikal, tapi juga fundamental dan sentimental ini bisa menjadi edukasi untuk Anda. Tradinglah dengan rasa tenang dan senang. Untuk itu, supaya Anda tetap bisa tenang, senang, jaga lot Anda, selalu input stop loss, dan jaga jumlah posisi supaya jangan terlalu banyak. Itu rahasianya. Jangan masuk ke dalam pencobaan, sudah tahu lot besar, kemudian tidak menginput stop loss, berpotensi membuat Anda tidak tenang senang, maka janganlah lakukan itu. Sekian, terima kasih. Salam trading tenang senang, Nofri Simanjuntak.